Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai kombinatorika ya. Tentunya masih dalam mata kuliah matematika diskrit. Nah, apa itu kombinatorika? Kemudian apa saja yang akan dipelajari? Ya, oke, kita lihat di slide ini sudah ada ya. Kombinatorika itu merupakan cabang matematika yang mempelajari pengaturan atau penyusunan objek-objek. Yang kita pelajari ada 5 ya, ada dasar perhitungan, kemudian aturan penjumlahan, aturan perkalian, faktorial, dan koefisien binomial. Baik, sebelum Ibu lanjutkan, silakan klik tombol like dan subscribe ya untuk video ini, kemudian silakan di-share ya. Kalau misalnya sudah subscribe, Ibu ucapkan terima kasih. Oke, sekarang dasar perhitungannya coba perhatikan ya, di sini ada pernyataan. Tadi sebuah warung makan ya menyediakan menu yang terdiri dari 4 jenis makanan. Ada bakso, kemudian ada mie ayam, ada pempek, dan ada siomay. Kemudian 3 jenis minuman, tentunya es jeruk, es teh, dan es togan. Ya, jadi di sini kita akan menentukan berapa banyak macam hidangan yang berbeda jika dipilih dari satu jenis makanan dan satu jenis minuman. Silakan ditulis di titik-titik ini kemungkinan ya, kemungkinan pilihannya apa saja ya. Kemudian cek apakah benar terdapat 12 macam hidangan yang berbeda ya. Dari 4 macam makanan ini, kemudian 3 minumannya. Ya, kalau kita pasangkan. Oke, silakan dicek ya. Kita akan lanjut ke kaidah perkalian. Kalau dalam kaidah perkalian ya, itu kata kuncinya dan. Perhatikan di sini ada kata kuncinya dan. Contohnya, jumlah mahasiswa pria TI Teknik Informatika 2019 itu 65 orang. Kemudian jumlah wanitanya 15 orang. Yang ditanyakan ini ya, 2 orang perwakilan mahasiswa TI 2019 mendatangi Bapak dosen untuk protes nilai ujian. Jadi ada 2 orang yang akan mewakili ya. Wakil tersebut tentunya 1 orang pria dan 1 orang wanita. Di sini sudah ada kata kuncinya dan. Ya, jadi berapa banyak cara memilih 2 orang wakil tersebut? Tentunya tinggal kita atau langsung saja kita mengalihkan 65 dikalikan 15 ya. Jadi 975 cara. Oke, ya silakan dipahami. Lanjut ya, untuk kaidah penjumlahan, kata kuncinya di sini atau. Perhatikan ya, kalimat-kalimatnya dalam pertanyaan itu ya. Kalau menggunakan kata kunci atau, artinya kita menggunakan kaidah penjumlahan. Masih contoh 1. Nah, kalau pada contoh 2 ini dia menanyakan ya, akan menentukan ya, maksudnya dia akan menentukan ketua angkatan. Ketua angkatan itu hanya 1 orang ya. Pria boleh, wanita juga boleh di sini. Jadi di sini ya, pria atau wanita ya. Tidak keduanya ya, jadi 1 saja. Di sini sudah ada kata kuncinya atau, sehingga tinggal kita jumlahkan saja. Berapa banyak cara memilih ketua angkatan? Tentunya tinggal jumlahkan 65 ditambah 15, berarti ada 80 cara. Oke, silakan dipahami ya, tidak begitu sulit. Sekarang kita lanjut ke contoh 3. Di contoh 3 ya ada bit biner. Bit biner tentunya hanya 0 dan 1 ya. Namanya biner artinya 2 ya, 0 dan 1. Oke. Berapa banyak string? String itu tipe data dasar dalam pemrograman. Silakan dicek ya. Berapa banyak string biner yang dapat dibentuk jika panjang string 3 bit. Jadi kalau panjang string 3 bit berapa? Selanjutnya 8 bit, kemudian 10 bit. Oke, lanjut ya. Kalau 8 bit ini ada persamaannya. Oke. Nah, di sini kita akan melihat kalau misalnya panjang string 3 bit, ini contohnya ya, 3 bit. Sekarang kita lihat. Bit biner itu kan 0 dan 1, artinya ada 2. Ya, ada 2. 2 ya, 2 bit ya, 2. Bit binernya 2, 0 dan 1. Kenapa 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali? Di sini panjang stringnya itu 3 bit. 3 di sini. 3-nya dapat dari sini. Jadi 2 kali 2 kali 2 ya. Jadi 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Silakan dipahami ya. Mudah ini ya, tidak begitu sulit.
Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan membuat password ya dalam komputer, kemudian dalam handphone. Dan tentunya kita bisa membuat password bisa 6 sampai 8 karakter ya, sesuai keinginan kita. Boleh huruf besar atau huruf kecil boleh. Kalau di sini tiap karakter ya berupa huruf atau angka, huruf besar dan huruf kecil itu tidak dibedakan. Jadi sama saja. Berapa banyak sandi lewat atau password yang dapat dibuat? Sebelum kita melihat password yang berapa banyak yang kita buat, kita tentukan dulu karakternya itu ya, tentunya kalau huruf dan A sampai Z ya 26 jumlahnya, silakan dihitung. Kalau angka 0 sampai 9 itu jumlahnya 10. Jadi karakternya itu, jumlah karakternya itu 36. Oke, jumlah kemungkinan password atau sandi lewat dengan panjang 6 karakter. Berarti jumlah karakternya berapa? 36. Jadi 36 ini kita kalikan sebanyak 6 kali. Kenapa? Karena yang ditanya itu panjangnya itu 6 karakter. Jadi 36 kali 36 sampai 6 kali kita kalikan. Oke ya. Ini banyak sekali. Kemudian kalau 7 karakter gimana Bu? Ya berarti 36-nya ini kita kalikan sebanyak 7 kali. Coba diingat ya. 36 ini dapat dari mana? Ya banyak karakternya 36. Karena di sini ditentukan karakternya berupa huruf dan berupa angka. Yang terakhir, jumlah kemungkinan password dengan panjang 8 karakter. Ya tentunya 36 kita kalikan dengan 36 itu sendiri sebanyak 8 kali. Jadi jumlah password ya itu menggunakan kaidah penjumlahan ya. Menggunakan kaidah penjumlahan, kita jumlahkan saja, ini yang 6 karakter, ini yang 7, kemudian ini yang 8 karakter. Oke ya. Jadi ini bisa kita tentukan berapa banyak sekali kemungkinannya. Oke ya. Nah, di sini ada latihan soal, ada 3, silakan dikerjakan ya. Karena semakin banyak mengerjakan latihan soal itu biasanya semakin paham. Oke. Nah, sekarang mengenai faktorial. Faktorial ya. Kita lihat terlebih dahulu, misalnya N adalah bilangan bulat positif, besarnya N faktorial, simbolnya N, tanda seru ini ya, didefinisikan sebagai hasil kali semua bilangan bulat antara 1 hingga N. Tapi untuk 0 faktorial sudah didefinisikan itu sama dengan 1 nilainya. Nah, ini bentuk umum faktorial. Ini titik di sini artinya kali ya. Jadi N faktorial itu sama dengan 1 kali 2 kali 3 sampai dengan N-1 dikalikan lagi dengan N. Ini contohnya. Tuliskan 5 faktorial pertama. 5 faktorial pertama, tentunya faktorial pertama 0 faktorial itu sama dengan 1 sesuai definisinya. Kemudian 1 faktorial itu sama dengan 1. Kalau 2 faktorial tentunya 1 kali 2 ya sama dengan 2. 3 faktorial 1 kali 2 kali 3 itu sama dengan 6. Kemudian 4 faktorial 1 kali 2 kali 3 kali 4 itu sama dengan 24. Nah, ini adalah latihan soal juga ya. 8 faktorial dibagi 7 faktorial. Nah, sekarang Ibu kasih contoh ya. Tapi tidak Ibu tuliskan karena Ibu maunya semuanya menyimak video ya. Karena belajar melalui video itu biasanya lebih paham ya daripada tulisan. Oke, kalau 8 faktorial kita tulis itu sama dengan 8 dikalikan dengan 7 faktorial per, ini sebagai pembilang sudah, sebagai penyebutnya 7 faktorial, berarti kita tuliskan kembali 7 faktorial. Nah, sekarang perhatikan, di atasnya ini ada 7 faktorial, kemudian di bawah ada 7 faktorial, atau pembilang dan penyebutnya ada 7 faktorial. Bisa kita sederhanakan, sehingga di sini hasilnya sama dengan 8. Oke, ya, ini sudah Ibu selesaikan ya, anggaplah ya, bagi yang memperhatikan ya sudah bisa dituliskan kembali. Tinggal mengerjakan yang satu ini saja. Oke, materi kita terakhir itu mengenai koefisien binomial ya. Misalkan N merupakan bilangan bulat positif dengan teorema binomial, perpangkatan berbentuk X plus Y pangkat N dapat dijabarkan dalam segitiga Pascal berikut ini. Coba diingat kembali ya. Ini rasanya SMA pernah belajar nih segitiga Pascal ya. Yang segitiga banyak satu-satunya ini ya. Tentu ingat sekali ya. Oke, ini kurang 1 ya. Ini ada 1 di sini. Oke.
Nah, sini silahkan dicek. Di sini ada satu lagi ya. Kurang ini satunya. Ini satunya ke bawah. Ya, dicek ya. Itulah gunanya menonton video Ibu. Oke, sekarang kita lihat. X plus Y pangkat 0 itu sama dengan 1. Diambil dari segitiga Pascal yang ini ya. Dari koefisiennya ini 1. Kemudian X plus Y pangkat 1 itu sama saja dengan X plus Y. Kenapa? Karena di sini koefisiennya 1 dan 1. Oke, ya ada 1, ada 1. Lanjut untuk yang pangkat 2, X plus Y pangkat 2. Kita lihat di sini berarti ada 3 suku di sini ya. 1, 2, 1. Ada 3 suku, kemudian dia menggunakan koefisien 1, 2, dan 1. Kita cek di sini. Ini 1, tidak Ibu tulis ya. Kemudian ini 2, ini 1. Bagaimana dengan variabelnya? Variabelnya tentunya X pangkat 2. X pangkat 2 ya. Kemudian yang ujungnya pasti Y pangkat 2. Selanjutnya di sini dapat 2XY. Ini 2XY. Kalau kita buktikan dengan perkalian biasa, X plus Y pangkat 2 itu kan sama saja dengan X plus Y dikalikan dengan X plus Y. Ya, XY-nya ada 2 sehingga 2XY. Bisa dibuktikan ya kalau kita uraikan. Tapi kalau tidak mau menguraikan, tinggal kita menggunakan koefisien binomial di sini. Koefisien binomial pada segitiga Pascal ini ya. 1, 2, 1. Oke, kita akan lanjutkan ya. Untuk yang pangkat 2 sudah, sekarang perhatikan Ibu jelaskan pangkat 3. Yang pangkat 3 X plus Y pangkat 3. Di sini ada 4 suku. 1, 2, 3, 4. Ini Ibu sebagai penghitung sukunya ya. Sekarang koefisien yang kita gunakan tentunya 1, 3, 3, 1 ya. Ya, X pangkat 3, di sini kan tentunya pangkat 3 tuh, X pangkat 3. Nah, di sini tidak ada Y. Kenapa? Karena di sini Y-nya pangkat 0. Perhatikan, Y-nya pangkat 0 artinya sama dengan 1. Oke ya. Jadi X pangkat 3, Y pangkat 0 sama dengan X pangkat 3 plus, perhatikan ini koefisien kita ambil dari samping 3. X pangkat 2, di sini X-nya pangkat 3. Kemudian menurun. X-nya menurun jadi X pangkat 2. Di sini Y-nya pangkat 0 ya. Artinya Y-nya ini kan dia kebalikan. Kalau X-nya turun pangkatnya, kemudian Y-nya naik. Kalau di sini Y pangkat 0 sama dengan 1 ya, tidak perlu tulis. Kemudian pada suku yang kedua itu 3X pangkat 2, Y-nya pangkat 1. Oke, lanjut plus 3 koefisien ini. Kemudian X-nya pangkat 1. Karena di sini kan pangkat 2 tuh, pangkat 2. Artinya X-nya menurun jadi X pangkat 1. Y-nya di sini pangkat 1. Koefisiennya tetap 3 yang di sini ya. Y-nya di sini mana? Ibu lihat dulu. Nah, ini 3 ya, tetap dari sini. Ibu ulang ya. Nah, di sini X-nya pangkat 2. Pada suku yang ketiga itu X-nya jadi pangkat 1. Sedangkan di sini Y-nya pangkat 1. Kriteria Y-nya itu naik pangkatnya, jadi Y-nya pangkat 2. Terakhir, plus Y saja, di sini karena koefisiennya 1, pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Ya di sini kan pangkat 3, yang terakhir pangkat 3. Kemudian kalau kita lihat, dari ke suku sebelumnya itu Y-nya pangkat 2, ya. Y-nya kan naik, jadi Y pangkat 3. Ini Ibu ajarkan secara logika yang cukup mudah untuk kita memahaminya. Kalau kita mau jabarkan boleh ya, tapi kalau kita mau mengingat secara langsung seperti ini boleh juga. Oke, silakan dipahami untuk selanjutnya. Di sini ada X plus Y pangkat 4, kemudian ada X plus Y pangkat 5 ya. Oke, secara umum bahwa koefisien pada segitiga Pascal ini kita gunakan sebagai koefisien binomial ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini dia ya. Di sini ada contoh soalnya ya. Contoh soalnya ini oke, 2X plus Y pangkat 3 menggunakan kaidah sebelumnya. Silakan dipahami terlebih dahulu. Nanti kita bahas pada video selanjutnya kalau misalnya belum paham mengenai koefisien binomial. Oke, demikianlah ya. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.